Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Walaysa min syarti hubbillah alla yuhibba fil ajil khadbal batta idid du'a'u alladhi amar bihil anbiya'u salawatullahi alaihim wa salamuhu fihi jam'un bainad dunya wal akhirah. Walaysa lan ora'unu min syarti hubbid dunya, saking syarat hubbid dunya. Saya walaysa lan ora'unu min syarti hubbillahi, saking syarat mencintai Allah, min syarti hubbillahi, saking syarat mencintai Gusti Allah, apa alla yuhibba, yen to ora seneng sapa wong fil ajili ing dalem dunia, fil ajili ing dalem hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Ajil itu dunia. Kalau pakai hamzah, ajilun itu akhir. Ajil itu hal yang sekarang, ya. Yang saiki itu berarti dunia. Kalau ajilun itu adalah akhir, pakai hamzah. Ajal gitu ya. Ajilun yang ditangguhkan. Ajal itu kan waktu yang ditangguhkan, waktu yang dijatah, yang diberikan. Fil ajili ing dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, khadwal baddati ing bagian sama sekali, tidak ada bagian, tidak ada ruang sama sekali. Jadi mencintai hubbullah itu bukan berarti lalu menghilangkan potensi atau kemungkinan fitrah kita untuk senang hal-hal yang bersifat ajil, yang bersifat duniawi. Tetapi konsepnya kemarin itu, ya, bahwa dunia yang kita cintai ini tidak melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya Allah. Intinya cuma itu, ya. Artinya kita menjadikan dunia ini sebagai sarana, sebagai wasilah, sebagai mazra'ah tadi, sebagai tempat kita untuk menanam, untuk kita ini nandul supaya nanti kita panen di akhirat. Jadi konsepnya orang hubbullah itu bukan berarti lalu meninggalkan dunia, tidak. Karena dunia ini juga kehendak Gusti Allah. Kita hidup dan dengan alam yang ada ini semua, ini memang diperuntukkan untuk manusia. Mencintai itu, cinta kepada sesuatu, itu memang fitrah. Karena Allah sudah menunjuk begitu, hubbus syahwat minan nisa. Manusia itu Allah diciptakan memang ada rasa cinta senang. Tapi senang itu tidak boleh melebihi senang kepada Gusti Allah, senang kepada Rasulnya. Ukurannya begini, jadi kalau kita ini senang terhadap harta, manusia senang dengan duit, itu hal yang fitrah, tidak salah dan boleh, ya, tidak salah. Tapi tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Logikanya kalau Allah itu perintah kita sedekah, ya kita tetap ono sedekah. Kita tetap ketika diperintahkan zakat karena itu wajib, ya kita zakat kalau sudah memenuhi syarat. Karena cinta kita kepada Allah itu lebih tinggi daripada kepada dunia. Nggih kula seneng ya Allah tenggene dunia niki, tenggene duit, tenggene harta kula. Tapi kula luwih seneng datang panjenengan. Karena luwih seneng datang panjenengan, ketika panjenengan merintahmu kula untuk zakat, saya juga zakat. Karena aku lebih mencintai panjenengan ketimbang mencintai harta saya. Tapi saya ulangi, boleh enggak kita cinta, seneng, cinta dalam arti seneng nak nggone duit, boleh enggak? Boleh. Cinta jabatan itu boleh. Tapi jabatan tadi itu jangan pada zatnya kemarin, ya. Jangan pada zatnya. Tapi jabatan itu kita senangi karena dia membawa kita untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi untuk apa? Jadi senangnya jangan senang titik bahasa saya, tapi koma, bahwa saya senang dengan mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan status ini, tapi status jabatan itu adalah
dalam rangka untuk menjadikan kita menjadi lebih baik sebagai hamba-Nya Gusti Allah, sebagai khalifatullah itu. Makanya tetap cinta kepada Allah itu lebih tinggi gitu ya. Tapi boleh, makanya di sini katakan walaisa min syarti hubbillah, tidak menjadi syarat, tidak termasuk menjadi syarat cinta kepada Allah itu alla yuhibba al-ajil. Jadi al-ajil itu dunia. Kita tidak diharuskan untuk membenci dunia, tidak boleh. Makanya saya katakan konsep zuhud yang membenci dunia, menghindari terhadap orang lain, menghindari keramaian, tidak mau berada dalam tengah masyarakat itu salah. Gitu. Zuhud itu justru bagaimana kita berada dalam dunia ini, tetapi dunia itu tetap menjadi sarana kita, bukan masuk dalam hati kita, gitu ya. Senang tapi ya cok nonton dalam diri kita tetap senang kita ini kepada Gusti Allah tadi jauh lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena para nabi dulu itu mendoakannya juga ketika meminta kita berdoa, ketika memerintahkan para nabi, ketika Allah itu memerintahkan para nabi-nabi sebelumnya, itu doanya sama, Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya itu hasanah, terus wa fil akhirati hasanah. Jadi tetap dunia ini ya kita minta menjadi dunia yang hasanah, akhiratnya pun terutama nanti akhirat yang hasanah. Jadi bukan Rabbana atina fil akhirati hasanah, tok tidak. Ya. Tapi tetap dimulai dari apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, baru wa fil akhirati hasanah. Ati itu artinya dari ata, berikan. Kalau atina fid dunya itu artinya berikan kami dunia ini, dunia yang hasanah, yang baik. Kalimatnya hasanah loh ya, bukan yang kaya, bukan. Nah kaya belum tentu hasanah. Bukan yang berjabatan, tidak. Karena itu belum, sekali lagi dunia ini belum tentu semua. Karena aspeknya banyak, gitu ya. Aspek untuk menjadikan hasanah itu banyak. Ya, aspek untuk menjadi hasanah itu banyak. Orang miskin bahagia ya belum tentu. Jadi orang kaya bahagia belum tentu. Paham? Karena tidak fokus pada persoalan materinya, gitu ya, pada kedamaian. Tapi begitu banyak aspek yang menjadikan supaya dunia itu menjadi hasanah, menjadi baik. Nah, Nabi itu semua dongan itu ini doa satu jagat itu doa seluruh para nabi, ambiya, sampai para Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selalu Jawa donga apa tadi? Sapu jagat, jagate disaponi. Artinya wis nyapu kabeh lah, kena kabeh. Doa yang paling fair itu ya doa sapu jagat ini, doa Rabbana atina ini. Nah, kalau yang lain itu cenderung mungkin kita minta sesuatu yang kita anggap baik, tapi belum tentu yang kita minta, yang menurut kita baik dari Gusti Allah itu api. Makanya gak mesti bentuk ijabah itu mesti podo. Gitu. Sehingga saya katakan doa itu pasti ijabah. Ijabah itu dua kemungkinan. Satu diijabahi sesuai dengan daftar permintaan, proposal yang kita ajukan, detail gitu ya, ini gitu ya. Atau Allah akan memberi dalam bentuk tidak memberi. Saya ulangi ya. Allah bisa saja mengijabahi dalam bentuk apa? Tidak memberi. Karena kita tidak tahu apa yang kita minta itu apakah mesti nanti akhirnya baik bagi kita. Kita tidak tahu. Makanya dalam kitab Hikam itu dikatakan seperti kemarin saya jelaskan, al-ato itu kadang man'ul ato. Pemberian itu kadang ketika tidak memberi. Makanya kalau ditanya bahwa Allah itu akan mengaji. Jadi ud'uni astajib lakum. Astajib itu dalam bentuk ijabah itu tidak mesti dalam bentuk nuruti sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya, saya ulangi ya. Kadang ijabah itu dalam bentuk ketika Allah tidak memberi kita itu justru ijabah. Paham ya? Logikanya apa? Ya karena kita ini tidak tahu. Sehingga Al-Quran mengatakan asa antuhibbu syai'an. Bisa jadi kamu suka sesuatu, kamu berusaha, kamu berikhtiar, kamu berdoa, tapi wahuwa kurhul lakum. Sakjane sesuatu yang kamu cinta itu tidak baik bagi kamu kok. Siapa yang tahu itu baik apa tidak? Gusti Allah. Jadi jangan maksud ya Allah, kalau nyuwun niki pasti apik kangge kula kok.
Sir malaikate kemeruh kon iku. Kemeruh sir malaikate. Malaikat kuaron ya. Meruh kamu. Wis jarang Gusti Allah njaluk gak apa-apa, tapi durung tentu sing mbok jaluk iku mesti sing apik, gitu ya. Pasti baik bagi kamu. Tidak selamanya itu yang terbaik bagi kamu. Ya sehinggarai kita ini kecenderungan orientasinya itu kan mesti jumlah, mesti materi, mesti fisik gitu loh ya. Ya sesuatu yang sifatnya bisa kita hitung, bisa kita jumlah, bisa kita moto gitu ya. Padahal kebaikan tidak selamanya yang harus terlihat itu. Bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Tidak selamanya itu bisa iya, bisa tidak. Makanya hitungannya tadi itu. Jadi mencintai Allah itu, apakah kita harus melepaskan dunia, membenci dunia, menghindari? Tidak. Karena hitungannya tadi jelas. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ingat singin mesti kudu ayem ya. Kudu ayem. Ya. Mesti ini kudu apa? Ini ngaji kayak ngene gak ayem itu berarti ngaji ini dombli. Ya. Di ayem nah. Masalah untuknya gitu. Jadi jangan terlalu jadi beban pikiran kamu. Kalau kita ini menghadapi persoalan musiono ya, dunia ini ya kita ruwet karpe dewe nanti jadinya. Cobalah berpikir bahasa wong saiki itu tidak fokus pada masalah tapi pada solusinya apa. Solusinya ya sudah kembali kepada keyakinan, pada agama, lalu kemudian cari jalan keluar yang terbaik. Wis gitu. Serahkan Gusti Allah gitu. Oke, terusannya wafil maksuri lan iku ing dalem al maksur. Maksur itu doa yang langsung diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Itu namanya maksur. Oleh Gusti Allah. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Inni as'aluka rahmatan unalu biha syarafa karomatika fid dunya wal akhirah. Ini menyebutkannya juga ada syarafa karomatika fid dunya wal akhirah. Dua-duanya. Nabi mengajarkan doa, ya Allah saya mohon kepadamu rahmat, kasih sayangmu, rahmatmu, walas asihmu, yang dengan rahmatmu itu saya bisa mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Jadi tetap Nabi pun juga memerintahkan pada kita untuk berdoa. Ya untuk kemuliaan di dunia, kemuliaan apa? Di akhirat tadi. Oke. Summa idza qawiyal khub fillah hamala 'alal muwalati wan nusrah wad dhambi bin nafsi wal mali wal lisani wa tatafawatan nasu fihi bihasbi tafahutihim bi hubbillahi azza wa jalla. Ini konsekuensinya. Konsekuensi itu akibat. Ya. Orang ketika sudah sampai pada tingkat hubbillah tadi ini ya. Apa tadi konsepnya hubbillah apa kemarin? Menjadikan apa? Dunia sebagai sarana. Tetap tujuan akhirnya siapa? Gusti. Intinya itu. Ya, itu hubbillah. Tidak cinta kepada zatnya. Itu kata kuncinya di situ ya. Tidak kita tidak mencintai terhadap lidatih tapi untuk hal-hal yang khuzudihi al-ukhrawiyah. Mencintai kepada sesuatu yang bisa kita jadikan melalui dunia itu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Itu berarti hubbillah. Oke, nah hubbillah itu konsekuensinya dalam kitab ini dikatakan hamala 'alal muwalati wan nusrah. Itu akan mendorong orang untuk membangun kasih sayang. Cinta kepada Allah itu artinya dia mencintai manusia. Kalau orang kok bilang mencintai manusia tanpa mencintai Allah itu tidak mungkin. Atau sebaliknya, wong ngomong dia itu cinta no Gusti Allah, tapi menungso itu kereng, kepada manusia itu menyakiti, itu berarti tidak cinta kepada Allah. Yang mendorong itu apa? Al-mualah. Mualah itu ya saling mengasihi. Wali itu kan kekasih. Ya, mualah itu artinya adalah bentuk kalimat yang musyarakah. Artinya terjadi situasi yang saling mencintai, mualah.
akan mendorong sikap kita untuk menyayangi kepada sesama. Jadi kalau orang itu cinta Gusti Allah, maka salah satu indikasi atau akibat dari cinta itu adalah al-mu'alah. Lalu kemudian apa? Wan nusrah. Dia akan membantu, akan punya sifat saling melengkapi, membantu kepada yang lain. Balikannya berarti kan tidak mungkin kalau orang itu cinta kepada Allah, dia akan menyakiti kepada sesama, bahkan kepada makhluknya Allah. Itu berarti bujui, tidak benar. Sesuatu kebohongan kalau dia bilang cinta kepada Allah, tapi dia suka menyakiti, suka mengecewakan, ya, kepada sesamane Gusti Allah, kepada makhluk ini. Maka itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mencintai Allah artinya mencintai kehidupan, mencintai kepada kemanusiaan, mencintai alam semesta ini. Karena kehidupan yang menciptakan Allah, manusia yang menciptakan oleh Allah, alam semesta yang menciptakan siapa? Gusti Allah. Sehingga kita tidak akan melukai yang menciptakan. Ya. Singgawi. Awakmu umpamanya punya karya sesuatu, lalu karya itu wongi ngomong, aku seneng dengan pelukis iki, tapi dia lalu dengan lukisannya dia tidak pernah menghargai. Ya namanya kan gak benar cintanya. Paham ya? Kalau dia mencintai atau seneng menjadi penggemar pelukis itu, ya tentunya dia akan memberikan apresiasi paling tidak itu. Mencintai juga kepada hasil karyanya itu. Nah, dunia ini kan karya Allah. Dunia ini kan ciptaan Gusti Allah. Maka ketika manusia yang mencintai Allah kok dia melukai, mencederai, apalagi menghancurkan terhadap dunia dengan sengaja, itu berarti sama sekali dia tidak punya cinta kepada Allah. Makanya hubbullah itu diantaranya hamalah alal mualati wan nusrah. Ya, dia akan mendorong orang itu menjadi orang yang sayang kepada sesama, wan nusrati, dan dia akan bukan hanya saya, juga membantu menolong kepada sesama. Bahkan wadabbi bin nafsi wal mali wal lisan. Kan dia merasa dirinya ini loh, tapi itu sudah jadab, itu sudah hilang kemarin itu. Dia merasa dirinya tidak lagi layak untuk mempunyai sesuatu yang bersifat duniawi karena semuanya. Nah, itu tergantung nanti. Watatafawata. Ada beberapa level tingkatan atau ada beberapa tingkat hubbillah yang bisa menjadikan seseorang bisa punya mualah, bisa punya nusrah, bisa punya adzabbu bin nafsi wal mal tadi. Ono level-levelnya. Semakin tingkat cintanya kalau semakin tinggi, maka semakin dia tidak lagi merasa terikat, gitu ya. Merasa punya ikatan, apalagi merasa punya milik, gitu ya. Meskipun saya lagi secara fikih hak milik itu diakui, paham ya? Tapi dia lagi melepaskan itu. Mengakui kurang di popo, kabeh ngene Gusti Allah. Gitu. Ini ngene Gusti Allah. Makanya ketika tadi saya katakan kemarin, sedekah ya sudah lepas saja, karena memang. Nah, yang iso ngono ya sesuai karo tingkatan, hubbillah. Kalau kita ini kan hubbillah tapi ya orang sampai sak mono gitu lah ya, tingkatan. Di duit ya cek cekel gitu. Ya, sesuatu ya kita masih itu maksudnya watatafawata itu artinya tingkat dari efek ya akibat cinta itu tadi tergantung pada tingkat tinggi tidaknya cinta kita kepada Gusti. Oke. Silakan. Kalau ada sesuatu yang ditanya. Silakan. Ini urusan cinta kepada Allah. Seru ini ngajinya. Keceruan Pak ini ya. Keceruan. Kurang cetek. Ngaji fikih itu cetek sih ya. Fikih itu ya. Sholat. Bicaranya sholat yang benar itu tingkatannya cek tingkat. Mubtadi itu tidak iya. Tingkat dasar. Kalau sudah cinta kepada Allah itu sudah dur. Keduren dasarnya gak ono ceblok. Karena itu fikirnya kuat. Orang masuk tasawuf itu fikirnya harus kuat. Oke, kalimatnya lalu begini. Faman istaghraqal khub.
jami'a qalbihi lam yabqa lahu mahbubun siwa. Ini ya. Pada tingkat tertentu, orang ketika sudah mencurahkan cintanya sepenuhnya, maka tidak ada lagi sesuatu yang layak dia cintai selain mahbub, selain sesuatu yang dia cinta. Jadi, fala lam yabqa lahu mahbubun siwa. Cinta yang tertinggi kepada Allah, maka dia tidak menyisakan sedikit pun cintanya kepada sesuatu selain Allah. Allah. Sampai seperti itu. Terus piye nek kita butuh ini loh. Cek piye itu berarti cintanya masih tidak percaya gitu. Cinta dengan cinta sepenuhnya itu pasrah bongkoan, pasrah sembarangi, karena dia meyakini yang dicintai tidak akan melukai, tidak akan. Dia sudah sadar betul, paham betul bahwa Allah pasti menjamin hidupnya gitu loh. Makanya orang-orang tertentu itu gak ketok nyambut gawe ini, tapi kabeh sembarangi cukup. Itu karena dia sudah sampai pada tingkat tertentu. Ono wong sing gedebekan ndak karu-karuan nyambut gawe ini, tapi orang sugi-sugi. Ono. Wakil lah gitu. Makanya sudah, karena Allah itu yang kita cintai, kadang-kadang kita harus pasrah. Ketika kita harus melakukan sesuatu, ya ikhtiar itu karena Allah tadi ini, karena mewujudkan cinta kita kepada Allah sesuai sunnatullah, karena Allah merintahkan begini, karena ini, karena ini. Tapi ujungnya karena mahbub itu yang dicintai. Walam lam yabqa ketika istaghraqal hub, ketika cinta itu sudah habis jami'a qalbihi, berada di dalam hatinya kepada Allah, lam yabqa lahu mahbubun siwa, maka tidak ada tersisa cinta sedikit pun kepada sesuatu selain Allah. Lam yabqa siwa. Jadi tetap ada jarak itu ya. Dia punya apa saja itu pada jarak. Itu yang paling dhuwur seperti itu. Ini sekali lagi, beragama, mencintai pada Allah, beribadah itu tetap dengan ilmu. Tetap dengan apa? Ya, supaya semuanya menjadi benar. Termasuk bagaimana cara kita mencintai kepada Allah, kita zuhud, kita cinta kepada Allah. Jangan salah cintanya. Cinta yang salah adalah ketika kita mencintai Allah tapi menyepelekan, menyampingkan, meninggalkan dunia, itu juga salah. Tapi ketika kita masih merasa bahwa dunia ini begitu penting daripada Allah, itu juga bohong cintanya. Paham ya? Tetap jadikan Allah adalah cinta yang tertinggi. Habiskan hati kita cinta kepada Allah. Jadikan kepada sesuatu selain Allah itu sebagai bentuk wasilah, sebagai pelantara, sebagai media, sebagai sarana kita untuk mewujudkan cinta kita kepada Allah yang sesungguhnya, yang sepenuhnya, dari istaghraqa jami'a qalbi. Habiskan cinta itu kepada Allah sepenuhnya. Ya, sama wedi ya, beliau. Iki aslinya kalau pengen ngelakoni apa tambah wedi apa tambah mengkeret gitu kan, Pak. Itu yang dimaksudkan dengan al-hub fillah. Oke, silakan yang mau tanya. Coba cuti. Dari kawan takonnya. Ayo. Kok mari terus karo bojone, aku ora ngreken awakmu. Aku apa jare Gusti Allah. Itu digemplang kan karo bojone ya. Oh iya, apa ya? Ayo. Ya. Kamu mengarani apa? Wong koyo ngene ku agamane apik. Benar nggak? Kamu mengatakan agamanya baik, itu betul nggak? Enggak. Lah iya. Artinya menurut kamu ibadahe, jangan agamane ya. Ibadahe koyoke kasih koyoke ya. Koyoke dhewe apik, tapi kok ora genah karo wong gitu kan, bahane ora genah lah. Ya berarti ora apik ibadahe. Ya, berarti ora. Makanya delok wong iku ya, tidak hanya dari satu aspek. Itu tadi, orang yang begitu biasanya kurang ilmu, gitu loh ya. Semangat ono, tapi orang ilmu. Makanya orang tidak cukup dengan semangat, apalagi semangat ya. Semangat itu
Semangat itu berapi-api, semangat tok tapi lalu tidak ada ilmu. Itu beresiko ya. Beresiko ngerasa api tadi ini. Wong ngerasa api itu lalu menjadi sulit untuk dikandani. Nek wong karuan dhek iku elek itu lebih mudah, gitu ya. Makanya sekali lagi semuanya harus berangkat dari apa? Ilmu. Jadi kalau umpamanya ya, semangat api itu kadang dia lebih suka apa ya? Yang casing, yang tampak. Gitu. Biasanya begitu. Yang tanpa ilmu itu dia lebih suka menampilkan sesuatu kebaikan secara lahir, secara perform lah, secara casingnya, daripada secara substansi. Tapi juga tidak boleh kita lalu, ya tetap adalah orang jamaah itu kan butuh ngetok uang, ya butuh jamaah itu. Jangan lalu pun untuk apa saya jamaah itu kelihatan orang nanti riak, ya gendeng itu jenenge. Mau jamaah itu dikongkon, ya toh? Ya tetap jamaah, paham ya? Tapi jamaahnya karena apa? Karena ini dan kita yang menjaga hati. Jadi sekali lagi, seringkali kita memang melihat orang dengan semangat beragama, tapi kurang ilmu, akibatnya dia merasa dirinya baik. Ya, dia merasa dalam bahasa Al-Quran itu merasa dirinya baik. Ya. Annahum yakhsabuna, dalam bahasa Al-Quran itu yakhsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Yakhsabuna itu menduga, merasa tadi. Dia telah berbuat baik. Padahal dhalla sa'yuhum. Yang dilakukan itu kesesatan. Dhalla sa'yuhum. Ya. Itu yang bahaya di situ. Justru ngandani wong sing ngrasa tadi itu yang sulit. Kalau sekalian orang yang jelek, makanya orang berbuat jelek itu kalau tidak atas nama kebaikan, itu jauh lebih gampang. Yang lebih rumit itu orang melakukan keburukan tapi dia dengan wajah, dengan cara, dengan atas nama kebaikan, atas nama agama. Itu lebih sulit. Wong karuan nek wong main judi, sekaruan judi, ya toh? Merampok kaluan merampok. Tapi nek dhek itu ketoke pidato, ketoke ngaji, tapi ngajinya untuk sesuatu yang tidak baik. Paham ya? Apakah langsung atau tidak langsung, Bu, di dalam niatnya atau di dalam caranya. Paham ya? Memprovokasi orang, ngelok noro ini atas nama dengan ngaji. Itu kan lebih sulit. Wong nek ngerti dalil tapi salah memahami dalil, didalili kan malah angel. Mudah itu dalil ya. Tapi kan karpe dewe dia memahami dalil. Kalau orang nggak ngerti ngaji dikandani lebih gampang. Ya. Makanya persoalan mindset saya katakan tetap penting. Tapi jangan aku nggak ngerti agama ae ngomong ngerti kandani. Iya kan pisan itu ya. Ya ngerti agama tapi sing bener ngerti ini tuntaskan gitu lah ya. Tuntaskan dilengkapi gitu, dilengkapi. Makanya orang fikih oriented juga tidak baik. Karena nanti dia merasa dirinya terlalu normatif, ya. Tidak punya jiwa. Atau tasawuf saja, belum fikirnya belum kuat, itu juga tidak baik. Ya, dia akan punya semangat beragama, tapi lalu meninggalkan hal-hal yang bersifat fikih normatif. Akhirnya, ya sama, koyok ngelakoni api, tapi tidak api. Makanya agama itu tuntas, iman, lalu kemudian syariat Islamnya, lalu kemudian ihsan tasawufnya. Ya, artinya kudu dilengkapi. Pondasinya adalah karena Allah, lalu kita ngelakoni ibadah karena Allah. Dalam melakoni itu kita berikan kekuatan bahwa betul hati kita ngelakoni itu karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Makanya lalu ada ikhlas, ya, tetap kerut dan sebagainya. Jadi kudu lengkap, ya. Hingga orang nyinting ya, tidak menjadi sepihak itu. Jadi gini nih, kita kan cerita takrib ya, tapi ngaji bidaya. Nah, itu memberikan ruh, memberikan jiwa. Supaya tidak ada kesombongan, tidak ada riak, supaya tidak ada hasud. Macam-macam itu di tasawufnya. Ya. Tasawuf itu membersihkan apa? Hati. Hati ini diresiki. Itu yang resiki hati ini. Ya. Ya tadi, ngaji itu difahamkan, oh hasud itu efeknya ini, hasud itu begini, riak itu begini, ini begini, gitu loh ya. Ngaji dipahamkan. Nah, fikirnya apa ya? Kita sholatnya kudu jejak. Rukunnya apa, syaratnya apa, sing batalno apa, di sing disunah, sing diwajibna itu kudu jejak fikirnya. Setelah itu kita berikan kekuatan tasawufnya. Nah, untuk bisa jejak ini perlu iman. Iman itu harus kuat. Kita bisa melakukan sholat karena dorongannya kita yakin ana Gusti Allah. Allah itu melihat, Allah itu mencatat, Allah memberi. Ya, itu iman, ya. Lalu kita ngelakoni.
Ngelakoni supaya tidak sekedar ngelakoni yang terlihat, diberikan muatan tadi ini tasawuf. Hati kita ketika ngelakoni diresiki. Ojo karena sesuatu, tidak karena ini, tidak ini. Betul-betul karena Allah. Tujuannya karena ini dan seterusnya. Tuntas kalau gitu, ya. Nah, orang yang kadang tadi dikatakan tidak baik pada sesama itu karena ada persoalan dalam aspek-aspek yang terkait dengan persoalan hatinya, tasawufnya, persoalan fikihnya mungkin juga tidak tuntas, mungkin keimanannya juga tidak tuntas, gitu ya. Jadi membentuknya itu harus lengkap seperti itu. Dari mana? Ngaji. Dari mana? Bukan pengajian loh ya. Kalau pengajian itu sudah tradisi ya. Ya perlu pengajian, itu yang umum rame-rame itu pengajian namanya. Kalau ngaji itu yang ini gitu. Orang ada berkat ngaji. Yang bilang kayak berkat apa ya panceng. Panceng. Ya pengajian biasanya orang berkat, tapi nggak mau dewi-dewi jual berkat. Jadi jualan. Pegel nih berkat itu ngaji ini karek ngantuin. Kecuali sing lucu ya, lucu rano ngaji. Iku ya perlu, tapi ojo ngalahno, ojo ninggalno ngaji sing ini. Makanya saya katakan ya harusnya yang ditunggoni itu masjid, musola itu pada sholat minimal subuh sama maghrib itu gawelah ngaji, musola masjid itu. Masjid itu maghrib ngaji kan pantes toh, ngaji Quran, terus ngaji fikih, terus sampai isya. Wah itu sudah top itu. Sing garai kan sing ngaji ya ora ono, sing mulang maksudnya, sing mulang ngaji sing iku sing ngedos ya wis gak ono, sing ngape melok ngaji ya wis rasa-rasa. Tapi sakjane nek ono sing mulang sing enak ngono ya cek ono lah. Sing gelem itu cek ono. Ya, makanya kita bikin weekend itu dalam rangka menyiapkan kader sing iso sila nang masjid musala itu. Paling enggak Safinatun Najah. Sebenarnya kitab yang paling kecil dalam bidang fikih ada akhlak. Itu ya. Langgari ono sing ngunggoni. Ora ditunggoni gendruwo karo jin. Ya. Masuk pendak salat maghrib tok itu. Subuh paling wong papat wong telu. Ya sing tuwek-tuwek tok ya. Coba nek mari salat dihitungane. Ono wong 10, ono wong 15 ngaji. Musala kono ono ngaji. Dadi masyarakat iki kopen terjaga agamanya. Mesti ini kayak ngono. Biyen kecil saya masih usum gitu. Masih usum di masjid-masjid itu, musola itu ono sing ngaji. Paling enggak itu mari maghrib lah. Ya, mari maghrib itu. Mari maghrib fokus untuk ndadekno lingkungan itu terjaga itu. Nanti kita ajari manajemen itu, anak-anak juga yang di weekend itu. Kon iso mari ngaji ngene dilungguhno. Sing di musola dikandani iki ngaji iso ngaji iki nek perlu ya. Isiki lungguhno, cekelen kok. Wis mari SMP mari SMA ne kon imami no masjid. Mulai kon adzan dhisik, itu pujian, terus kemudian iso ngaji. Pula ngaji. Itu kan krisis itu. Menjaga agama dengan apa? Ya dengan ilmu. Menjaga agama dengan apa? Dipahamkan dulu. Ngaji. Ilmu dengan apa ya? Ngaji. Ilmu agama. Ya. Soalnya kita ini kan punya anak. Nanti anaknya punya anak. Namanya apa? Anaknya anak jenenge apa? Tuh, putunya punya anak. Apa jenenge? Buyut. Wis kempeng kabeh wisan. Dadi buyut iku wis gak karu-karuan, berubah kabeh. Notok sampai buyut. Nah ya, apakah buyut kita nanti itu cek iso ngaji apa ora, cek gelem tali apa gak, itu tergantung kita ini saiki nandur sopo gitu ya. Nandur itu nandur sopo. Saiki cek ono tandurane wong biyen, ya. Cek gelem ngaji, gelem tahlil macam-macam. Lah kok nek gak ono sing ngopen nandur maneh. Tukulane kan gak ono. Sing iso tahlilan sopo, sing iso itu sopo. Berarti kan gak uman sudah kita ini. Paham ya? Terus kan sing ndongakno nang kono, kuwi malaikat dhewe ya. Bingung, sopo sing ndongakno. Nah, perlu wajib itu ya. Wis mikir ndok mikir jeru, iki gak meden-medeni ya. Gak meden-medeni. Tapi mikir jeru, mikir dawa. Oke, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim minal wa amitana fi tariqatihim
Assalamualaikum warahmatullahi اللهم صل